Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di hari Selasa. Salawat serta salam mari kita lipat curahkan pada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, baiklah, pada pertemuan kali ini di hari yang kedua PLS, Bapak akan menyampaikan materi yang pertama mengenai tentang pengenalan narkoba, dan yang kedua bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, sebelum dimulai materi pada kali ini, Bapak harap semuanya bisa menyaksikan sampai selesai dan dipersiapkan alat tulisnya untuk nanti ketika ada hal-hal yang penyampaiannya penting perlu dicatat supaya memudahkan kalian membuat resume materi yang disampaikan oleh Bapak. Baik, materi pengenalan narkoba kita mulai. Baik, yang pertama kita memulai dari pengenalan narkoba. Apa sih narkoba itu? Ya, ini Bapak sudah membuat rangkumannya. Silakan diamati di papan tulis ini. Yuk. Nah, ini gambar narkoba ya. Sepintas yang kalian dalam benak kalian lihat, ya. Ada cairan dan ada alat suntik dan sabu-sabu yang dalam kemasan maupun pil. Nah, ini tergolong dalam narkoba. Ya, definisi narkoba, apa sih narkoba itu? Nah, ini narkoba, narkotika dan obat atau bahan berbahaya selain narkoba. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. Ya, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini semuanya tergabung dalam narkoba. Nah, ini pada umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya. Jadi anak-anakku sekalian, nah narkoba ini singkatan ternyata. Di dalamnya ada narkotika dan obat bahan-bahan yang berbahaya. Nanti kita bagikan lagi narkoba itu jenisnya seperti apa. Lanjut. Apabila dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya akan terdapat faktor-faktornya. Seseorang bisa menyalahgunakan narkoba. Yang pertama itu bisa dari faktor eksternal, faktor luar, faktor lingkungan, tempat tinggal, teman dalam pergaulan, mendapatkan pengakuan dalam kelompok. Nah, ini yang kita harus waspadai anak-anakku sekalian, bahwa istilahnya faktor eksternal ini paling dominan pada saat ini. Kasus terbesar narkoba yang ada di Indonesia khususnya yaitu berasal dari faktor lingkungan. Jadi kalian nanti bisa ya memilah-milih teman mana yang paling baik, yang paling nyaman, dan untuk mengajak kalian kebenaran itu dipilih. Ya, karena di sini penyalahgunaan narkoba itu salah satunya bisa dari faktor lingkungan. Nah, lanjut.
Adapun dari faktor internal dari dalam diri, nah seseorang bisa menyalahgunakan narkoba ini antara lain gaya hidup. Nah, gaya hidup yang semakin mungkin katakanlah rusak, tidak bermoral. Nah, itu gaya hidup yang senang berhura-hura. Nah, ini kita lihat pasti akan menyebabkan seorang bisa menyalahgunakan narkoba. Berikutnya stres. Nah, stres. Jadi kalau seseorang yang stres tidak bisa melampiaskan atau tidak bisa menyalurkan dengan positif, nah ini bisa terjebak dalam sebuah penyalahgunaan narkoba. Jadi kita pentingnya nanti yaitu sebuah keterbukaan terhadap orang tua jika ada masalah, terhadap guru, ya, dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu obat dari stres itu sebenarnya. Lalu rasa ingin tahu, coba-coba. Nah, ini seseorang atau kalangan remaja biasanya, ya, ada barang yang ngetren, terkinian, ya, yang dianggap itu gaul, populer, terkinian, lalu dia mencoba dan akhirnya menjadi kecanduan. Nah, ini bagian dari penyalahgunaan narkoba. Yang berikutnya faktor ekonomi. Nah, ini seorang yang faktor ekonominya bisa dikatakan lemah. Nah, ini ya, banyak sekali yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cara menjual narkoba. Nah, ini ya, faktor ekonomi. Faktor pendidikan. Nah, ini dari internal. Seseorang tidak mengetahui, makanya di pertemuan kali ini di SMP Unggulan Uswatun Hasanah, Bapak bekali dengan sebuah pendidikan antara lain ini pengenalan terhadap narkoba supaya kalian nanti bisa mengetahui, oh ini barang yang sangat berbahaya, tidak boleh dicoba-coba, ya, tidak boleh harus tahu, cukup tahu dari penjelasan Bapak, nanti kalian materinya ada, ya, lebih jelasnya nanti. Nah, itu berarti obat yang tidak boleh dikonsumsi, ini berbahaya. Faktor pendidikan, seseorang yang pendidikannya kurang paham, ya, kurang tahu dan tidak mau tahu, nah ini bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba itu terjadi. Yang terakhir faktor spiritual. Nah, ini masih dalam internal. Faktor spiritual, seseorang yang lemah, ya, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, nah, tidak memiliki iman yang kuat. Nah, ini pasti bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba itu terjadi. Ya, next. Penyalahgunaan narkoba yang masih pada masyarakat. Nah, ini fakta penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini masih terjadi. Nah, ini ya, yang sifatnya masih pada masyarakat. Peredaran narkoba dilindungi oknum aparat. Nah, ini yang berdasarkan fakta ya. Jaringan peredaran internasional yang bermain di dalam negeri. Nah, ini publik figur memberi contoh tidak baik. Banyak ya kasus-kasus yang di televisi kita saksikan, public figure yang tertangkap oleh polisi sedang mengkonsumsi atau sedang berjualan. Nah, ini berarti tidak memberi contoh yang baik. Pemakai dan pengedar belum diberikan hukuman yang sesuai. Nah, ini ya lemahnya hukum kita terhadap para pemakai dan pengedar narkoba membuat penyalahgunaan narkoba itu tetap ada di Indonesia. Jadi tidak ada kekuatan hukum. Ya. Jika itu masih tetap hukum kita tidak memberikan jerat, nah ini tetap ada di Indonesia.
Ya, anak-anakku sekalian, nah ini mengapa masih ada? Nah ini jawabannya. Narkoba di Indonesia masih ada. Munculnya jenis-jenis narkoba baru yang belum diketahui publik dan tidak diatur peraturan perundang-undangan. Nah ini ya, jenis-jenis yang baru itu ya bermunculan dengan perkembangan zaman. Nah ini teknologi, tidak mengenal gender dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, perempuan, laki sama ya. Nah ini narkoba ini sifatnya sama, mau perempuan dan laki jika sudah terkena ya begini ya. Peredaran banyak di lingkungan pendidikan, kampus. Nah ini hati-hati, makanya untuk para pendidik ya sudah mengenal apa itu narkoba. Nah ini jadi bisa mewaspadai peredarannya. Jika diberikan sesuatu yang diberikannya tanpa kita kenal, tolak. Nah ini ya, karena peredarannya banyak di lingkungan pendidikan atau kampus. Nah ini sesuai fakta ya. 37 hingga 40 orang di Indonesia mati dikarenakan narkoba. Ayo. Nah, ya, jadi yang matinya sia-sia, ya, tidak sahid katakanlah. Nah ini orang yang menyalahgunakan narkoba, ya, di dunianya sudah sia-sia, di akhiratnya apalagi, ya. Jadi kita jauhi narkoba. Nah ini karena 37 sampai 40 orang Indonesia mati dikarenakan narkoba. Nah ini barang yang sangat bahaya ya, kecanduannya, ketergantungannya, ya efeknya bahaya. Nah ini tidak tercapainya target bebas narkoba di Indonesia oleh BNN. Nah ini juga menyebabkan peredaran narkoba tetap ada di Indonesia. Nah ini ya, berikutnya. Nah ini data yang diambil dari BNN ya. Nah bisa nanti anak-anakku sekalian mengecek ini ya, naskah Pak Agus Surono. Nah ini Juni 2019. Nah ini angkanya di sini 40.553 kasus. Nah ini selama bulan Juni hingga Maret 2019. Nah ini di Indonesia khususnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini 53.251. Nah, hati-hati ya. Jadi begitu banyaknya sekali ini yang masih mengedarkan, masih memakai narkoba. Nah ini meningkat dari data 2017 ke 2019 meningkat 2,1%. Nah ini yang ditargetkan adalah pelajar dan mahasiswa. Nah ini ya. Jadi Bapak harapkan tadi ya, setelah kita mengetahui barang ini bahaya, yuk kita mulai jauhi. Jangan pernah berani coba-coba ya. Nah ini kondisi ideal penyalahgunaan narkoba. Nah, apabila Indonesia khususnya ingin terbebas dari narkoba, ya di lingkungan sekitar kita ingin terbebas dari narkoba. Nah ini kondisi idealnya adalah terbebasnya masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Kedua, peningkatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, hukum yang lebih tegas. Nah, kita ketahui sejak kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ya, untuk para pengedar narkoba, nah, di Indonesia ini bahwasanya hukuman mati ya. Bisa nanti dilihat di undang-undang psikotropika atau narkoba yang mengenai pengedar narkoba. Nah ya, sudah ada ya banyak tersangka-tersangka yang dinyatakan hukuman mati.
Hukuman mati berarti hukumannya yang dimatikan seseorang tersebut. Nah, itu ya. Jadi tidak diberi kesempatan untuk dibebaskan. Nah, ini ya yang perlu kita ketahui. Nah, solusi penyalahgunaan narkoba. Nah, ini apabila terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana solusinya untuk pencegahannya? Tindakan preventif. Nah, sosialisasi kepada masyarakat di level RT, RW, kelurahan, dan sekolah. Nah, ini ya, kita harus sama-sama ya menjaga di lingkungan level yang terendah. Nah, bersama-sama apabila menemukan seseorang yang mencurigakan, ya sedang berkerumun, pesta, nah, kita laporkan, ya, dan berikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya ini adalah barang yang haram dan berbahaya akibat penyalahgunaannya. Nah, itu ya. Yang kedua, pengawasan ketat pada tiap pintu masuk perbatasan negara, pelabuhan, airport, dan terminal. Nah, ini salah satu penyebaran narkoba itu karena pintu-pintu yang dianggap menjadi pintu masuk perjualan narkoba. Nah, ini apabila tidak dijaga ketat, tetap ya masih ada saja narkoba di negara kita. Nah, ini butuh pengawasan ketat berarti di pelabuhan, di airport, nah di perbatasan negara. Nah, ya Pak, di Indonesia kan sudah tidak ada yang produksi, sudah ketahuan semuanya. Tapi kok masih ada? Wah, gimana nih letak kesalahannya? Ternyata di perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini masih dimasukkan narkoba itu lewat darat atau lewat laut. Nah, itu ya tindakan represif. Nah, ini bisa menjadi solusi. Tindakan represif ini hukum yang membuat jerah para pengedar narkoba. Nah, berikan hukuman yang jerah. Nah, tindakan kuratif, rehabilitasi pada para pengguna narkoba. Nah, ini tindakan kuratif. Jadi ada 3 solusi bagi penyalahgunaan narkoba. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita, ya apabila terjadi, nah ini tindakannya preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif. Ini harus dijalani semuanya jika di tengah-tengah masyarakat kita mau dihilangkan, mau diberantas narkoba ini, ya. Nah, ya jadi itu pemaparan dari Bapak dari mulai apa sih narkoba itu, ya tentang narkoba itu, data fakta di lapangan seperti apa, dan penyalahgunaan, akibat penyalahgunaannya seseorang bisa menyalahgunakan narkoba itu kenapa. Nah, sudah disajikan tadi ya. Nah, untuk macam-macam narkoba jenisnya apa saja nanti Bapak akan meng-share di grup ya di grup PLS ya berupa video. Silakan nanti disaksikan. Nah, di situ ada pengertian mulai dari narkoba ya, terus psikotropika dan zat adiktif, dan berikut contoh barang-barangnya. Nah, itu saja ya dari Bapak. Katakan say no to drugs ya. Oke, semuanya sepakat ya, kita jauhi, kita tidak kenali, dan kita basmi yang namanya narkoba di muka bumi Indonesia. Sepakat ya? Mungkin itu saja dari Bapak, dari materi pengenalan narkoba dan akibat penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba itu apa sih?
Narkoba, narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah 1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, candu cijing, cijingko, opium obat, morfina, kokaina, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua, garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina. Ketiga, campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 1997. Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika, hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain sedatin, pil beka, ropinol, magadon, valium, mandrax, amfetamin, fensiklidin, metaqualon, metilfenidat, fenobarbital, flunitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, lysergic sintetik diethylamide, dan sebagainya. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina, yang dapat mengganggu sistem saraf pusat seperti alkohol yang mengandung etiletanol, inhalen atau sniffing, bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap, contoh lem atau perekat, aseton, eder, dan sebagainya. Narkotika mempengaruhi kesadaran, psikotropika mempengaruhi psikologis, zat adiktif penyebab kecanduan. Pengelompokan narkoba berdasarkan efek yang dihasilkannya. Depresan, halusinogen, stimulan, adiktif. Depresan membantu mengurangi depresi penggunanya, namun memperlambat kinerja saraf, otak, dan organ tubuh penting lainnya. Halusinogen menjadikan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Stimulan mempercepat kerja jantung. Adiktif membuat penggunanya ketergantungan dengan zat-zat tersebut. Kenapa narkoba berbahaya? Penggunaan narkoba berdampak pada fisik, psikologis, kehidupan sosial. Gangguan dan kerusakan fisik.
mengganggu kinerja otot, mengganggu kinerja otak, mengganggu kinerja saraf, mengganggu kinerja mata, mengganggu kinerja paru-paru, dan bahkan merusak organ-organ di atas. Gangguan psikologis: mengalami depresi, menyakiti diri sendiri, aneh, bingung, halusinasi. Kehidupan sosial: menjadi antisosial, menjadi aib bagi diri dan keluarganya, masa depan suram. Penggunaan narkoba yang paling fatal adalah berujung pada kematian. Ada berbagai cara untuk menghindari narkoba. Yang pertama, mencari dan membentuk pergaulan yang sehat. 2. Pelajaran dampak-dampak negatif penggunaan narkoba. 3. Penggunaan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang positif dan kreatif. 4. Harmonisasikan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara-cara yang baik dan benar. 6. Aktualisasi diri secara tepat, baik dan benar. 7. Aktif berperan serta dalam melawan narkoba minimal di lingkungan sekitar.